Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengekspor soal yang sudah kita miliki di eSmart dari kelas lain dimasukkan ke kelas yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah membuat bank soal dengan kategori penataan yang bagus, nanti Bapak Ibu lebih mudah. Kalau misalkan nanti akan dilakukan ujian misalkan ujian kenaikan kelas, Bapak Ibu guru bisa mencomot atau mengambil soal-soal yang dulu sudah pernah dibuat kemudian digabungkan maka menjadi soal untuk ujian, itu bisa. Contohnya di sini saya akan mencontohkan soal dari matematika peminatan. Jadi di sini sudah ada beberapa soal. Yang pertama adalah ada penilaian harian. Kemudian ada soal PTS kelas 10 MIPA semester 1 dan ada soal PTS peminatan kelas 10. Nah, ini ada soal yang sama. Nah, ini kita lihat nanti pengkategoriannya bagaimana. Kemudian saya akan melihat kategorinya ya. Karena ini adalah soal yang ready untuk diekspor ya. Nah, cara mengecek bank soal yang Bapak Ibu miliki, yang pertama Bapak Ibu guru harus melihat kelasnya. Kelasnya adalah matematika peminatan. Berarti di sini saya cari yang ini, matematika peminatan. Ternyata ini hanya ada satu, yaitu namanya pengaturan awal untuk mata peminatan. Ini adalah bank soalnya. Ada 26 soal. Nah, saya akan buka untuk soal PTS ini ya. Soalnya ada berapa ini? Nah, soalnya ada 15. Nah, kenapa di sini bank soalnya ada 26? Nah, ini karena Bapak Ibu guru tidak mengkategorikan. Jadi harusnya supaya nanti lebih mudah, Bapak Ibu guru kalau misalkan ada memiliki soal, misalkan penilaian harian 1, Bapak Ibu harus membuat bank soalnya sama dengan ini, dibuat sama. Penilaian harian 1 di sini. Kemudian ini soal PTS matematika peminatan kelas 10. Nah, dibuat bank soalnya di sini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya Bapak Ibu guru nanti mau nggak mau setelah diimpor dan diekspor, itu nanti Bapak Ibu guru harus memilah-milah soalnya. Nah, itu yang jadi pekerjaan dua kali kan. Kalau misalkan pengkategoriannya kurang begitu terstruktur ya. Oke, ini nggak apa-apa. Saya akan menggunakan yang ini karena ini soal yang sudah ready. Nah, contoh pengkategoriannya seperti ini ya Bapak Ibu guru. Misalkan bank soal Corel Draw, nah ini ada 25, disendirikan. Bank soal Photoshop itu disendirikan. Tes uji coba disendirikan. PG dasar desain vektor CMYK sendirikan. Nah, nanti di sini saya bisa mengambil soalnya nanti satu-satu saya bisa gabungkan. Ini misalkan desain grafis vektor saya ambil untuk saya gabungkan dengan soal Corel Draw untuk ujian akhir, itu bisa ya. Dan lebih mudah nanti dalam dalam membuat soalnya. Oke, kita asumsikan ini soalnya yang akan kita ekspor karena sudah dibuat soalnya. Jadi yang pertama pilih bank soal, pilih ekspor. Nah, kemudian format teks berkasnya pilih yang model XML format. Nggak usah khawatir Bapak Ibu guru, kalau nanti soalnya ada gambarnya, ada rumus-rumusnya nanti akan masuk. Maka saya sarankan untuk model XML format. Ekspor kategorinya karena Bapak tadi bank soalnya namanya ini ya ini. Kemudian klik ekspor soal ke berkas. Di sini loading, Bapak Ibu guru tunggu, ditunggu lagi, ada loading lagi. Nah, silakan disimpan soalnya ini, di save. Nah, kalau sudah, ini adalah soal yang diekspor tadi Bapak Ibu guru. Kita akan buka, klik kanan pakai notepad ya kalau pengen buka. Nah, soalnya ini dienkripsi. Nah, dienkripsi. Jadi Bapak Ibu nggak bisa membaca. Nah, di sini sudah ada gambarnya juga. Oke, gambarnya udah masuk ya, ini CD source plugin add. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu guru sekarang kembali ke yang mau diimpor. Jadi di sini saya misalkan seperti di PTS ya, itu kan soalnya sudah ada di situ,
sudah saya buatkan tempatnya. Misalnya Bapak Ibu guru mau mengimpor dan dimasukkan di sini juga bisa ya. Jadi ini contohnya adalah soal matematika. Diklik dulu. Ingat Bapak Ibu guru, diklik dulu soalnya. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih question bank, kemudian pilih bagian impor. Nah, setelah bagian impor, karena tadi adalah pilih model XML format, berarti pilih format yang ini. Kemudian klik choose a file. Dan pilih choose file, kemudian pilih yang ini ya, yang tadi sudah kita ambil, open, upload this file. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, klik impor. Tunggu agak lama prosesnya. Nah, setelah itu, setelah diimpor seperti ini, maka klik continue. Berarti ini sudah diimpor semua, jumlahnya 26. Nah, sebelum dimasukkan di soalnya matematika, yang pertama adalah pastikan soal yang mau dibutuhkan itu berapa. Kalau misalkan yang dibutuhkan itu hanya 15, berarti ini soalnya harus Bapak Ibu guru seleksi. Jadi di sini ada bentuk-bentuk, caranya dibuka ini dulu ya. Diklik open link in the new tab. Nah, ini makanya kalau Bapak Ibu guru membuat kategorinya jadikan satu, jadi agak susah ya. Ini bentuk 5-2 sama dengan titik ya. Oke, ini bentuk-bentuk untuk mungkin saya anggap ini sama, jadi saya hapus. Delete. Silakan Bapak Ibu guru cek satu-satu soalnya sebelum dimasukkan ya. Delete. Jadi sebelum menghapus, pastikan dibuka dulu ya. Dibuka dulu apakah ini soalnya memang sama atau soalnya diperlukan atau tidak ya. Jadi jangan contohnya seperti ini ya. Dibuka dulu, dilihat. Nah, ini soalnya dipakai nggak ini? Kalau misalkan dipakai jangan dihapus. Oke, gitu ya. Bapak Ibu guru seleksi, silakan. Nanti yang dibutuhkan soalnya ada berapa, harus dihapus manual. Begitu seterusnya sampai soal yang muncul ini adalah soal yang dibutuhkan saja. Nah, kalau misalkan sudah tahu, misalkan sudah dicek semua, yang dihapus sudah tahu, misalkan ini misalkan ganda, bisa dicentang secara bersamaan seperti ini. Ya, kemudian himpunan, mungkin ini, kemudian pertidaksamaan ini ya. Kemudian saya klik delete. Nah, ini saya anggap saya sudah mengecek semua ya. Kemudian saya sudah melihat yang mau digunakan mana, yang tidak mana. Saya klik delete. Jadi ini menghapus secara massal ya, tidak satu-satu. Kalau tetapi harus nek wong Jawa itu harus dititeni dulu. Dititeni soal-soal mana yang mau dihapus. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu guru mengasal menghapus. Pastikan dibuka dulu. Kalau sudah dibuka dan yakin bahwa soal tersebut mau dihapus, silakan dihapus. Oke, ini soalnya saya hitung ini sudah ada 15. Nah, kalau sudah fix seperti ini, Bapak Ibu guru tinggal memasukkan ke soal matematika. Jadi saya akan kembali ke soal matematika tadi ya. Jadi saya kembali ke materi game online, saya ulangi dari awal. Bang soalnya tadi kan sudah diimpor itu ya.
Kemudian saya klik matematika, soal matematika. Jadi seperti biasa Bapak Ibu guru masukkan soalnya, hanya saja mengambil soal yang sudah kita impor dari kelas yang lain. Kemudian dipilih edit quiz ya, bisa dari sini atau bisa dari sini boleh. Biasanya saya dari sini. Karena kalau sudah terisi, nanti edit quiznya di sini itu hilang. Jadi untuk membiasakan saja, pilih yang dari quiz administration block ya, supaya nanti saat sudah diisi nggak bingung. Nah, maksimum grade-nya silahkan dimasukkan, kemudian diklik centang shuffle, intinya soalnya diacak, klik add, pilih from question bank. Kemudian dipilih tadi, nah sama kan? Pengaturan awal untuk mata peminatan, bedanya ini hanya di bagian kursnya contoh soal. Tadi kan kursnya di peminatan. Ditunggu proses loadingnya sampai selesai. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu guru. Ini jumlahnya ada 15, 1, 2, 3, dihitung 15, kemudian dicentang, kemudian klik add selected question to the quiz. Nah, kalau sudah silakan diklik save. Diklik save, ini sudah. Kemudian soalnya dicek dulu ya. Jadi soal yang sudah dimasukkan dari question bank tadi dicek dulu. Jadi ini poinnya buat angka 1 semua. Kemudian maksimum grade-nya dibuat 100. Nanti sudah menyesuaikan otomatis sistemnya. Klik matematika, kemudian dicek dulu di item quiz now, kemudian klik start item, pastikan semua soalnya dicek. Nah, pastikan semua soal dicek, gak usah dijawab pun sebenarnya juga boleh, untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah kunci. Terus begitu ya, sambil dijawab ya, pastikan dicek ya. Kalau sudah berarti ini sudah selesai Bapak Ibu guru, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.